Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali dan dimudahkan di dalam segala kegiatan dan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kalau akhir-akhir ini kita telah diramaikan terkait bahwa ada Purnawirawan yang kita katakan adalah beliau sebagai hero juga pahlawan, yaitu bisa membongkar dari sisi teman-temannya, kira-kira gitu ya. Dan beliau juga mengatakan dengan sebenar-benarnya terkait apa yang telah ia temukan dan telah apa yang dia dapatkan, kira-kira begitu. Terkait juga yang ditemukannya, yang diambil dan diserahkan kepada seseorang tersebut ya, pihak kepolisian tersebut, yaitu CCTV, di mana CCTV juga telah merekam sebuah pergerakan seseorang. Di sana ada seorang yang mengendarai motor NMAX yang dikendarai oleh seorang laki-laki dan berboncengan dengan seorang perempuan. Nah, ini juga clue sekali ya teman-teman, bahwa kalau diusut lebih jauh bahwa ini ya memang jelas. Namun pertanyaannya, apakah CCTV yang telah ia serahkan kepada pihak kepolisian itu memang benar adanya sampai sekarang atau tidak? Kekhawatirannya adalah CCTV itu memang sudah tidak ada hari ini. Nah, ini kekhawatiran. Mudah-mudahan Polda Jabar menemukan itu, bahwa yang telah didapatkan oleh Bapak Purnawirawan tersebut yang telah diserahkan kepada seorang tersebut dan akhirnya sekarang dipegang oleh Polda Jabar. Amin. Yang selanjutnya, teman-teman, bahwa kita tahu ada sebuah penemuan kalung jasad Ibu Tuti melalui seratan belakang, bahwa memang ada sebuah potongan ya teman-teman, bahwa di situ juga yang telah menemukannya adalah beliau. Nah, beliau juga telah menyerahkannya kepada seseorang tersebut ya, temannya juga saat itu kan masih aktif beliau ini sebagai polisi ya teman-teman. Nah, bahwa potongan kalung yang saat Ibu Tuti diseret itu kemudian ditemukan, apakah bukti atau barang bukti tersebut juga memang masih ada. Itu sangat penting ya teman-teman. Barang bukti ini sangat penting. Jadi itu, apakah barang bukti ini juga masih ada? Juga terkait banyak hal yang telah ia ceritakan. Kita tahu bahwa beliau telah diperiksa, dipanggil, dimintai keterangan, dan dikembangkan dalam segala informasi dan apa yang telah ia temukan itu oleh Polda Jabar. Saya yakin info yang didapat Polda Jabar itu secara keseluruhan telah didapat. Minimalnya saya mendapatkan kisi-kisi itu, minimalnya karena kita adalah di lapangan mendapatkan informasi sedikitnya adalah terkait apa yang telah diceritakannya semua itu, kira-kira begitu ya. Nah, bahwa begini, ada sebuah pertanyaan, Bapak Purnawirawan itu kan sudah tua lah ya, katakan namanya juga Purnawirawan. Nah, pensiun lah ya begitu. Nah, apakah tidak takut dengan membongkar teman-temannya, di mana kan teman-temannya juga masih menjabat aktif ya teman-teman. Nah, kekhawatiran itu juga terjadi pada dia sendiri. Memang ada kekhawatiran, ada ketakutan juga ada. Lalu apa tujuannya beliau ini membongkar, padahal ia sendirian ya teman-teman, sendirian saat itu, yang di awal tidak direspon dengan baik, tapi alhamdulillah dengan pergerakan progres yang dilakukan oleh Polda sekarang, responnya sangat baik dan beliau Purnawirawan termasuk adalah bagian sebuah keterangan yang diistimewakan, kira-kira begitu. Nah teman-teman, bahwa kalau berbicara sebuah kekhawatiran, intimidasi, ancaman, ketakutan, semua orang yang memang mengambil informasi di lapangan semua memang sama. Lalu apa yang menjadi alasan mendasar bahwa kok beliau ini sangat berani membongkar semuanya loh, teman-temannya loh, bahwa dia itu mengatakan semua perannya mereka itu apa saja, kan luar biasa. Peran-peran mereka, alat bukti, barang bukti yang telah disampaikan, diserahkan kepada mereka itu apa saja, kemudian apa saja yang hilang dan sebagainya, ketika hilang dan kemana, sehingga kemudian seringkali dilakukan pemanggilan oleh Polda Jabar kepada mereka teman-temannya Bapak Purnawirawan itu. Artinya adalah progres yang sangat baik oleh Polda Jabar, bahwa apa yang dinyatakan
dimintai keterangannya dari Purnawirawan itu adalah sangat penting dan istimewa, kan begitu. Nah, jadi sebenarnya ketika dipertanyakan oleh salah satu daripada teman-teman YouTuber juga, kenapa sih Bapak itu sangat berani lah ya, katakan berani membongkar teman-temannya, padahal teman-temannya masih aktif dan banyak lagi kira-kira begitu. Bapak tahu juga bahwa ancaman terjadi pada Bapak, misalkan ada geng motor yang berkeliaran bolak-balik di sekitar rumah Bapak, depan rumah Bapak. Kemudian ada mobil yang memang katanya diduga memonitoring positioning Bapak, kira-kira begitu. Ini kan sebuah intimidasi dan ancaman barangkali secara tidak langsung. Ternyata jawabannya simpel, teman-teman. Apa jawaban beliau yang sehingga punya niat baik bahwa ingin membongkar semuanya tanpa terkecuali sampai ke akar-akarnya? Itu alasannya apa? Ternyata alasannya menjaga marwah institusi kepolisian. Luar biasa sekali. Mulia sekali ini alasan ini. Bahwa ternyata niat beliau membongkar sampai akar-akarnya. Siapapun yang terindikasi melakukan hal yang negatif, mencoba ada sebuah indikasi menutupi kasus, mengambil atau barangkali dugaan menghilangkan barang bukti, beliau membongkarnya. Walaupun yang dibongkarnya itu adalah seseorang yang punya jabatan, seorang yang masih aktif dan sebagainya. Nah, ini luar biasa, bahwa ternyata menjaga marwah institusi, menjaga credibility daripada kepolisian Republik Indonesia. Masya Allah, mulia sekali ya teman-teman ya. Coba bayangkan. Maka kemudian di awal kita menganggapnya ini adalah, saya pribadi lah ya, menganggapnya adalah beliau juga bagian daripada hero, pahlawan juga dalam rangka membongkar kasus ini. Kita inginkan bahwa kasus ini ingin terbongkar bukan hanya 5 orang kan, tetapi ternyata membongkar apa dari sisi OOJ-nya beliau ini, Insya Allah luar biasa. Maka dari itu memang keinginan netizen banyak sekali berseliweran di media bahwa hendaknya Bapak Purnawirawan ini dilindungi dari sisi keamanan pribadi dan keluarganya, atau juga yang mengatakan bahwa Bapak Purnawirawan ini mestinya dijaga oleh LPSK dan sebagainya. Karena kekhawatiran itu seringkali terjadi. Bahwa kekhawatiran itu juga terjadi ketika kita tidak antisipatif, kira-kira begitu ya. Ya Allah, makasih sekali kita ada semua dari netizen ya Bapak Purnawirawan. Semoga Bapak ini mendapatkan suatu kebaikan dari apa yang Bapak lakukan, dengan niat baik yang Bapak lakukan membongkar kasus Subang ini, menginformasikan kasus Subang ini dengan sebenar-benarnya dalam rangka mencari sebuah keadilan kedua almarhumah Ibu Tuti dan Amel. Semoga ini juga menjadi pelajaran bahwa siapapun yang terlibat di dalam kasus Subang tidak melihat dari sebuah posisi, jabatan, kedudukan, dan sebagainya. Yang bersalah harus kita katakan salah, yang benar harus katakan benar, kira-kira begitu. Mereka yang sedikit pun mereka terlibat di dalam kasus Subang, baik dalam sebuah ranah perencanaannya, baik dari pelakunya, dari dalangnya, turut yang membantu menutupi membersihkan TKP, mengacak-acak TKP, menghilangkan barang bukti, semua yang terlibat harus diungkap dengan sebenar-benarnya. Kita selalu bravo Polda Jabar mengusut tuntas habis sampai ke akar-akarnya. Tidak melihat sekali lagi sebuah kedudukan, jabatan, positioning, tidak melihat kapital, tidak melihat sebuah ekonomi, tidak. Tapi yang salah harus katakan salah, yang benar harus dikatakan benar. Bravo Polda Jabar, terima kasih. Semoga spirit kita tidak pernah berhenti dalam rangka mengawal kasus Subang hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.